Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Perkenalkan, saya Ulfa Ramadhani dengan NIM 20129217 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengulas materi mengenai bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contohnya, yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong, dan yang ketiga, musyawarah, serta solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Adapun berbagai sumber yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah berkata, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana. Sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh demi mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya ialah karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kemudian, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS yang termasuk ke dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti apabila integrasi 29 bangsa lemah dan penguasaan IPTEK lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah dan setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar pemuda dalam menguasai IPTEK sesuai dengan prodi masing-masing. Selanjutnya, sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya akan mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu, juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, serta pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologi ini pula, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konspitual seorang raja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia.
Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana yang beliau katakan, kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas kalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikemukakan oleh Bung Karno. Yang ketiga yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntutan dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, suatu weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, 32 atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Itulah pendapat dari Budiarjo. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penentuan atau pedoman konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan kekuasaan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik pusat maupun di daerah. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Selanjutnya, yaitu uraian dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau CIVIS. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya ke dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain yaitu krisis keteladanan para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik
di dalam masyarakat. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, yang menjadi esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila. Adapun contoh dari urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, serta pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain. Karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun dan dibentuknya. Baik, sekianlah pembahasan materi tentang bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Saya Ulfa Ramadhani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now is the time. Shake it.